Halo anak-anak grade 2, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat belajar. Walaupun kita tidak bisa tatap muka di sekolah, kalian juga tidak bisa belajar langsung di sini, tetapi semoga kalian tetap bisa belajar walaupun ada di rumah. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mr. Nathanael. Saya nanti akan mengajar IT komputer. Nah, anak-anak boleh panggil saya dengan Mr. Nael. Oke? Nah, nanti Mr. Nael akan ajari kalian bagaimana memakai komputer, aplikasi-aplikasinya, seperti mengetiknya dan sebagainya. Tetapi sebelum itu, ya, kita akan tahu dulu apa sih komputer itu? Coba anak-anak ada yang tahu tidak? Apa sih komputer itu? Sebelum kita tahu komputer itu apa, nah kita mau tahu dulu dua hal penting. Satu adalah kita mengenal komponen komputer. Oke, apa tadi? Komponen komputer. Yang kedua adalah kita mengenal fungsi komputer. Jadi anak-anak grade 2 nanti bisa belajar di video ini dua hal ya. Mengenal komponen, juga mengenal fungsi komputer. Oke. Sebelum masuk ke pengenalan, Mister akan tanya-tanya dulu. Menurut kalian, apa saja sih alat-alat elektronik yang sekarang kita bisa pakai? Coba sebutkan satu-satu. Nah, kalau ini apa namanya? Biasa disebut handphone atau kalau sekarang disebut smartphone. Biasanya untuk alat komunikasi. Walaupun banyak anak-anak justru dipakai untuk main game. Tapi jangan banyak-banyak ya. Yang kedua adalah, nah ini disebut lampu ya. Biasanya untuk penerangan. Misalnya malam hari situasinya gelap, maka yang kita nyalakan adalah lampu. Apalagi coba, ini dia, ada yang tahu? Mister rasa ada yang tahu, ada yang tidak. Ini biasanya dipakai untuk bermain game. Nah, ini disebut stick games ya. Selanjutnya, wah, ini yang Mister kadang suka, banyak orang pakai, suka untuk foto-foto ria ataupun mengambil video. Ini disebut kamera. Biasanya ini untuk dokumentasi. Siapa coba anak-anak grade 2 yang sudah pernah pakai kamera? Wah, kamera di handphone juga ada ya. Oke. Selanjutnya ini dia. Siapa yang suka musik? Ini adalah keyboard ya. Bisa untuk bermain musik, mengiringi orang bernyanyi. Nah, ini contoh-contoh alat-alat elektronik yang hari ini bisa kita pakai. Coba nanti setelah video ini selesai, anak-anak grade 2 ya, tuliskan alat-alat elektronik apa saja yang bisa dipakai. Berikut fungsinya. Contoh yang seperti itu ada smartphone atau handphone untuk alat komunikasi, lampu untuk penerangan, dan sebagainya. Coba nanti bisa dituliskan di kertas ya, supaya minggu depan Mister akan tanya satu-satu. Oke. Selanjutnya, Mister akan tunjukkan kepada kalian, ini adalah yang akan kita pelajari, yaitu komputer. Komputer yang besar ini disebut desktop. Kalau anak-anak itu biasanya masuk ke ruangan lab komputer, nah kalian akan menemukan komputer seperti ini. Ini
disebut komputer desktop. Desktop itu artinya desk, bahasa Inggris ya, itu meja, top itu atas, berarti komputer yang di atas meja. Ini komputernya berat, tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi jangan khawatir, ada juga komputer yang kecil ya. Ya, ini disebut laptop. Lap artinya pangkuan, top artinya atas. Ini laptop ini bisa dibawa kemana-mana, bisa digerakkan ya, mudah dibawa kemana-mana, juga mudah untuk dimasukkan ke tas. Kalau desktop tidak bisa karena berat. Nah, yang akan kita pelajari desktop ini. Komponen-komponen apa saja yang ada di komputer ini coba? Kita lihat satu-satu ya. Yang ini namanya CPU atau Central Processing Unit. Coba anak-anak grade 2 ulangi, CPU. Pintar. Ini adalah perangkat keras ya atau hardware untuk proses data utama di dalam komputer itu. Ini disebut perangkat yang utama. Ini adalah yang paling penting dari komputer. Selanjutnya, coba kita lihat ini adalah monitor. Coba anak-anak grade 2 ulangi, monitor. Fungsinya apa ya, Mister? Fungsinya untuk menampilkan hasil berupa teks, gambar atau video. Jadi dari monitor itu anak-anak bisa lihat gambarnya, teksnya atau videonya. Selanjutnya apa? Nah, ini adalah keyboard. Nah, kalau anak-anak grade itu biasanya mengetik-ngetik itu dengan 10 jari. Nah, ini namanya keyboard. Fungsinya untuk apa? Input huruf dan angka. Selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini sama dengan yang Mister pakai ya. Ini disebut mouse. Mouse itu bahasa Indonesianya tikus ya, mirip. Nah, tapi nggak ada ekornya yang ini Bluetooth. Ada yang dia pakai kabel. Fungsinya apa, Mister? Ini adalah untuk menggerakkan kursor ya, supaya tanda panah yang di komputer bisa digerakkan untuk klik gitu. Selanjutnya kita akan lihat komponen tambahan yaitu speaker. Nah, ini penting supaya komputer yang kita gunakan bisa ada suaranya. Kalau kita nyalakan musiknya ya, itu bisa keluar lewat speaker. Kemudian selain speaker juga ada namanya printer. Coba anak-anak grade itu ulangi, printer. Bentar ya. Jadi printer ini untuk apa, Mister? Untuk mencetak dokumen. Nah, kalian bisa cetak seperti tulisan, foto, gambar itu bisa dicetak lewat printer. Oke, itu tadi adalah bagian-bagian dari komponen komputer. Coba kita ulangi dulu ya, kita ulangi dulu. Yang pertama ada apa? CPU. Yang kedua, monitor. Yang ketiga, keyboard. Yang keempat, mouse. Yang kelima, speaker. Yang keenam, printer. Nah, setidaknya ada 6 yang utama. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi apa saja selain itu komponen-komponennya. Sekarang kita akan lihat dulu fungsinya komputer apa, Mister. Nah, yang nomor 1 fungsinya untuk input data. Datanya ini apa sih? Nah, ada foto, ada video, ada suara, itu bisa dimasukkan ke komputer. Selanjutnya juga komputer ketika ada data, maka data itu bisa diolah, diproses. Contoh, nah, nanti anak-anak grade 2 bisa belajar edit foto. Nah, fotonya misalnya
fotonya Mr. Nail nih, ya. Terus mau dikasih kumis, nah bisa diproses datanya. Kemudian selain itu juga untuk mengeluarkan data. Jadi data-data yang sudah diproses itu bisa dicetak, dikeluarkan ya. Misalnya tadi sudah apa, edit foto Mister dengan ada kumisnya. Nah, waktu dicetak, ada kumisnya gitu, gambarnya ada kumis. Selanjutnya juga bisa menyimpan data. Jadi foto, video supaya tidak hilang bagaimana? Disimpan di komputer. Itu. Nah, itu setidaknya adalah pembelajaran kita. Kita sudah mengenal apa itu komponen komputer. Coba ya, anak-anak itu ulangi lagi supaya lebih hafal. Setidaknya ada CPU, ada screen ya, monitor ada keyboard, ada mouse, ada speaker, ada printer. Oke, yang kedua juga kita bisa mengenal fungsi komputer untuk menyimpan, memproses data supaya data itu tetap aman. Oke, nah ini adalah prakteknya. Yang pertama tadi, Mister mau supaya anak-anak itu mencatat lagi alat-alat elektronik apa sih yang bisa kalian pakai saat ini. Contoh misalnya setrika, untuk merapikan baju, atau misalnya magicom untuk menanak nasi dan sebagainya. Boleh catat sebanyak-banyaknya, ya sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kalian boleh menggambar seperti ini. Ya, tidak sama persis tidak apa-apa. Yang penting adalah keyword-nya atau huruf-hurufnya ini sama. Jadi fungsinya adalah supaya anak-anak itu tahu letak dari huruf-huruf di komputer. Untuk apa, Mister? Nanti adalah untuk belajar mengetik 10 jari ya, supaya lebih lancar lagi. Nah, begitu saja tugas dari Mr. Nail. Kita ketemu minggu depan, ya, atau tepatnya Senin depan. Nah, nanti Mr. Nail akan lihat. Yang pertama tadi ya, jangan lupa di list dulu alat-alat elektronik apa saja yang bisa kalian pakai. Yang kedua gambar ya. Nanti perlihatkan ke Mr. Nail waktu Zoom ataupun nanti waktu ada video lagi. Itu saja. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian habis ini pembelajarannya coba diulang lagi tadi belajar apa, dan jangan lupa untuk belajar menggambarnya. Oke, bye bye, sampai jumpa lagi.